Rumah Sakit Umum Tengku Pekan atau RSUTP Kabupaten Aceh Barat Daya Abdiya semenjak sebulan terakhir mengalami kekosongan obat. Akibatnya pasien terpaksa membeli obat di luar. Bisa dibayangkan ketika pasien datang ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, kemudian mendapatkan resep dan ternyata obatnya tidak tersedia. Itu terjadi di mana-mana, rumah sakit Kemenkes juga terjadi. Cuma kita kan udah belajar itu sebenarnya tata kelola rumah sakitnya yang harus. Nah, bukan masalah. Kasus kelangkaan obat di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya sudah menjadi masalah klasik. Dalam hal ini, rumah sakit seringkali dituding tidak becus dalam menyediakan obat-obatan. Padahal, kasus itu terjadi lantaran terganggunya cash flow atau keuangan di RSUD yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam 2 tahun terakhir, sejumlah rumah sakit di Indonesia menghadapi masalah kekosongan obat yang berdampak langsung pada pelayanan pasien. Apakah ini hanya masalah logistik? Ataukah terdapat persoalan strategis dalam manajemen rumah sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Etika Wahyupitasari, mahasiswi program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yuk, kita bedah isu krisis ketersediaan obat di rumah sakit Indonesia selama 2 tahun terakhir beserta dengan tantangan manajerial dan keberlanjutan pelayanan. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, berbagai media melaporkan kasus kekosongan obat di sejumlah rumah sakit daerah. RSUD Labuang Baji mengalami gangguan pasokan akibat transisi sistem pengadaan. RSUD Majenang mendapatkan sorotan karena stok obat yang terus menipis. Rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka dan RSUD Muhammad Sani Karimun mengalami kondisi di mana pasien harus membeli obat di luar rumah sakit karena ketersediaan tidak mencukupi. Sementara itu, RSUD Tabanan menghadapi keterbatasan pengadaan yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan rumah sakit. Walaupun terjadi pada lokasi yang berbeda, seluruh kasus menunjukkan pola yang sama, yaitu terganggunya kontinuitas pelayanan farmasi di rumah sakit. Isu ini sangat strategis karena tanpa ketersediaan obat yang memadai, mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan rumah sakit itu juga akan ikut terancam. Jika melihat lebih dalam, ternyata terdapat lemahnya ketahanan sistem manajemen rantai pasok. Pertama, perencanaan kebutuhan obat yang belum akurat. Banyak rumah sakit masih menggunakan data histori sederhana sehingga tidak mampu memprediksi lonjakan kebutuhan secara tepat. Kedua, gangguan pada sistem pengadaan. Kasus RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa perubahan sistem pengadaan dapat menyebabkan terganggunya pasokan apabila tidak disertai strategi mitigasi risiko. Ketiga, keterbatasan keuangan rumah sakit. Pada kasus RSUD Tabanan, tekanan cash flow dan keterlambatan pembayaran klaim mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk melakukan pengadaan obat tepat waktu. Keempat, belum optimalnya sistem monitoring stok secara real time sehingga risiko kekosongan obat terlambat terdeteksi. Dampaknya sangat besar. Kekosongan obat dapat menyebabkan keterlambatan terapi, menurunkan kepuasan pasien, meningkatkan risiko komplikasi, dan merusak reputasi rumah sakit. Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi ini termasuk risiko strategis dengan kategori tinggi hingga ekstrim. Maka keputusan pertama adalah membangun sistem manajemen yang lebih inklusif dan berorientasi pada pasien, terutama pada kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit kronis. Yang dapat dikembangkan yaitu pasien assistance program. Keputusan kedua adalah pengembangan unit pelayanan bernilai tambah. Rumah sakit dapat mengembangkan telefarmasi, home delivery medication, drive-thru farmasi, dan layanan refill klinik. Selain meningkatkan pengalaman pasien, layanan ini juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi rumah sakit. Keputusan ketiga adalah melakukan transformasi digital di rumah sakit. Investasi perlu diarahkan pada dashboard stok obat real-time, electronic prescribing, integrasi SIM RS dengan sistem pengadaan, serta analisis kebutuhan obat berbasis AI. Dengan teknologi tersebut, risiko stock out dapat dideteksi lebih awal sebelum berdampak pada pasien. Dampaknya tidak hanya pada pelayanan saat ini, namun kepercayaan pasien dan keberlanjutan rumah sakit di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.